Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rastia Liangreni dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 23758022. Dan pada video kali ini saya akan mengerjakan Guided Lab Creating an Amazon RDS Database. Ini udah hijau ya, kita bisa langsung aja. Jadi dalam lab ini kita akan belajar cara membuat database MySQL menggunakan Amazon RDS. Kemudian kita menghubungkan web application yang jalan di EC2 ke database instance tersebut. Jadi RDS ini mempermudah kita bikin dan kelola database tanpa harus setting server manual. Jadi AWS sudah otomatis urus backup, patching, dan maintenance-nya. Jadi ini berdurasi 20 menit ya, sekitaran segitu. Kita langsung aja. Saya juga izin seperti biasa untuk screenshot. Kita ikutin langkah-langkah yang di sini ya. Langsung aja test 1 creating an Amazon RDS database. Di sini kita cari RDS ya. Kita cari di sini RDS. Ini Aurora NRDS ya. Kemudian kita create database. Kita create database. Kita klik database. Dengan engine Ocean. Benar. Amazon Aurora. Engine Ocean MySQL. Kemudian data system. Template-nya ya, template-nya DevTest. DevTest template-nya, kemudian availability single DB. Single DB. Single DB instance. Ini ya. Oke, mohon maaf tadi kejeda ya, sebentar. DevTest, kemudian ini udah single AZ, kemudian di settings inventory DB identifier. Inventory DB, kemudian masternya admin.
Oh ya udah nih, dia tetap admin. Oke, udah tetap admin. Kemudian ininya kita pilih ini aja, ya password juga ya bahannya ini kita gunakan bahasa Indonesia ya, takutnya nanti gagal dia. Oke, nice. Kemudian kita the section burst table ini ya. Oke. Kemudian storage give it to ini 20 tadi ya. Oke, penyimpanannya segini. Oke. Konfigurasi tambahan di sini enable. Oh, di select ya, ini kita di select. Di select. Kemudian connectivity-nya VPC. Kemudian exciting. Oke, ya betul. Udah betul. Ini saya screenshot karena jaraknya jauh-jauh ya. Jadi takut aja. Kayak ini. Ini defaultnya di delete. Kita buat dbsg. Oke, kemudian monitoring section. Monitoring. Oke, nanti kita ini aja. Ini kita ini monitoring kan ini. Monitoring ini wujud initial database inventory. Initial database-nya inventory. Terus ini ya. Oke, kita screenshot.
nggak usah deh, ini aja. Kita langsung aja create database. Nah, kemudian udah configure web application communication with the database instance. WS database, details maksudnya. Dia pasti lagi ngebuat nih di sini. Aduh, Inggris ya. Dia tuh suka ngebug itu kayak Inggris. Kan dia tuh suka ngebug itu. Kalau bahasa Inggris, tapi database-nya udah dibuat sih tuh. Masih membuat ya. Ininya masih membuat, masih mengcreate. Oke, ini kita tungguin aja. Kita langsung tulis detail ini, kemudian ke app server public. Ini kita copy. Sini ya. Oke, inventory system. Kita ke setting. Database endpoint. Kita refresh dulu ya. Oke, statusnya masih membuat terus. Jadi kita harus tunggu ya, soalnya kita akan masukin endpoint di sini, tapi dari ini nih endpoint di sini nih munculnya gitu. Kita tungguin aja ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Oke ya, nih saya lanjutin. Interview. Oke. Untuk mencari ini dia. Mencadangkan. Nah, ini yang diambil. Nah, ini udah tersedia juga ini statusnya. Oke, sebentar. Sini kita masukin endpoint-nya. Enggak kesalin. Oke. Setelah itu database-nya inventory. Terus username-nya admin. Password-nya password. Oke.
Oke, kita save. Add inventory, edit, and delete. Nah, di sini kalau udah seperti ini, kita coba edit. Edit, delete, or delete gitu ya. Or delete, or add. Misalnya itu start topic. Kemudian itemnya matters. Quantity-nya ini add ya. Kita coba add. Kita submit. Wait. Submit. Nah, dia akan seperti ini nih, ada ininya. Jadi dapat menambahkan inventory. Oke. Kita juga dapat edit ya, edit. Data. Kita coba edit ya. Tapi T-nya jadi besar gitu. Ini sebesar terus 100. Ya, nih bisa kredit. Kita hapus juga. Oke, entry has been removed. Oke, ini kayaknya sudah selesai ya. Oke, ini saya submit dulu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Ini saya ambil dulu ya fotonya. Saya screenshotannya. Nah, ini dia pertanyaannya. Debrief Amazon RDS tab. When you create your RDS DB instance, why did you configure it a single database instance without a multi-asset deployment option? Jadi maksud dari pertanyaan ini, kenapa waktu kita buat database RDS kita nggak pakai opsi multi-asset ya, alias hanya pakai single instance aja. Nah, kalau multi-asset itu kan artinya AWS bakal otomatis bikin salinan database kita di availability zone lain. Jadi kalau satu zona down, database masih bisa jalan dari zona lain. Tapi itu kayak lebih mahal dan biasanya dipakai buat production atau sistem penting. Dan sedangkan di lab ini, karena tujuan cuma latihan, jadi kita nggak butuh high availability, jadi cukup single instance. Nah, jadi itu tadi jawaban dari saya. Saya mengkonfigurasi database RDS sebagai single database instance tanpa multi-AZ. Dan karena lab ini, kan yang sudah saya sebutkan tadi, tujuan pembelajaran doang, bukan untuk produksinya gitu ya. Jadi opsi multi-AZ itu digunakan untuk kebutuhan kayak high capability gitu, agar ada replikasi otomatis di availability zone lain. Tapi itu juga menambah biaya kan. Nah, karena skenario di lab ini cukup sederhana dan tidak memerlukan tingkat ketersediaan tinggi, maka saya pilih single DB instance supaya lebih cepat, ringan, dan efisien. What did you need to do so that your application can connect to your database? Jadi apakah yang kita lakukan supaya aplikasi web bisa terkoneksi ke database RDS yang kita buat? Jadi agar aplikasi bisa terhubung ke database, saya mengambil endpoint RDS ya. Ini nanti akan saya ingin lagi mungkin, oh iya, inventory recordnya
add inventory record ya. Record di table. Oke lah, nanti saya ini. Nah, jadi kita lanjut lagi di itu ya. Setelah kan saya tadi kan ngambil endpoint RDS dari console AWS pada bagian connectivity dan security. Nah, setelah itu saya buka web aplikasi inventory yang sudah berjalan di situ, lalu masuk ke menu settings. Di sana saya isi data koneksi seperti endpoint, database, inventory, username, admin, dan password. Dan setelah disimpan, aplikasi otomatis menyimpan kredensial di AWS Secret Manager. Lalu dia berhasil terkoneksi ke database RDS. Dan kita juga memastikan security group RDS itu sudah mengizinkan koneksi dari security group asli, grup aplikasi gitu maksudnya, DBSG ya. Oke, cukup sekian pengerjaan lab dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.